وقال في آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu jamaah yang kami muliakan, pertemuan ini kita jadikan sebuah pertemuan sela karena pembahasan tentang sifat Allah yang 13 kita anggap selesai. Ini sebagai pengantar untuk tengah, karena kita sudah menjanjikan dahulu kita akan melakukan dirasah muqaranah, studi perbandingan, karena ini hal yang menjadi niscaya di zaman sekarang dengan teknologi informasi yang sangat luar biasa. Banyak buku diterbitkan, berbagai kajian kita dapati di media sosial, sehingga ini menjadi materi yang beragam. Sebagaimana kita sampaikan di pertemuan terdahulu, bahwasanya pembahasan sifat 13 dan 20 dipulangkan kepada dua imam, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dan hari ini cukup hangat pembagian tauhid, dengan ada yang membahasakan dengan tauhid trilogi. Tauhid dibagi tiga: tauhid rububiyah, mengesahkan Allah sebagai Rabbil Alamin; tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah sebagai ilah, Tuhan yang berada sembah; kemudian tauhid al-asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Maka ini kita jadikan pengantar untuk perbandingan tersebut. Ayat yang tadi kita nukil pertama dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ayat kedua dalam surah An-Nisa dengan penggalan yang bagian awalnya mirip. Sebelumnya kita ingatkan jamaah untuk menggerakkan lisan bersolawat memuliakan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang tauhid, kemudian juga seluruh ilmu keislaman. Apakah masalah ilmu tauhid itu sendiri, kemudian juga masalah ilmu fikih, menggali hukum-hukum Allah dengan pemahaman yang mendalam, atau juga tentang ilmu akhlak dan tasawuf, itu rujukan tetap kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak dan Ibu, menimbang kajian ini tentu kita akan pulang kepada dua sumber utama ini, mana yang lebih komprehensif, menyeluruh, maka dengan itulah kita mengukur benar atau salah, termasuk juga kuat atau lemah. Maka ayat tadi Allah membahasakan kepada kita, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi? Tadabbur itu bahasa kita memahami dengan penghayatan. Jadi kita baca ayat itu tidak hanya sekadar lewat huruf-huruf bahasa Arab tidak paham. Kita dituntut untuk memahami ayat Al-Quran, karena sudah menjadi bahasa kita. Surat Muhammad misalnya, surat An-Nisa, bahasa surat sudah jadi bahasa kita. Surat itu dikirim untuk diterima yang menerima, membaca dan memahaminya. Maka kalau kita ungkapkan 114 surat dalam Al-Quran itu adalah surat Allah ke kita untuk kita baca, kita pahami, membaca yang menggerakkan kita mengerjakan apa perintah dalam surat-surat tersebut. Kita lihat waktu zaman corona, berbagai jenis surat datang ke masjid musola. Ada surat dari kepolisian, ada surat dari wali kota menegaskan untuk menjaga protokol kesehatan. Itu surat tuntutannya adalah dibaca, dipahami, dilakukan. Maka Al-Quran juga demikian. Apakah mereka tidak mentadaburi surat Al-Quran yang datang ini, atau sebenarnya di jantung hati mereka banyak gemboknya? Itu ungkapan Al-Quran. Maka jamaah rahimakumullah, kami mendorong kita menyediakan waktu khusus bagi kita yang mungkin tidak punya kesempatan belajar bahasa Arab. Sediakanlah waktu untuk membaca Al-Quran dengan disertai membaca terjemahannya. Itu pun sebenarnya tidak cukup. Itu hanya sebuah langkah untuk kita menambah wawasan. Jadi pertama kita baca ayat-ayat Al-Quran huruf per hurufnya. Sesudah itu kita baca terjemahannya. Setidaknya dengan membaca terjemahan
kita memahami secara tekstual apa yang terkandung dalam ayat yang datang itu. Nah, unik lagi, ulama sudah merinci Al-Quran itu tidak hanya dengan satu ilmu, sehingga ada istilah ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan sangat unik. Dia tidak turun seperti Taurat. Musa menerima wahyu selama 40 hari, pulang ke kaumnya sudah menerima satu kitab utuh. Quran tidak demikian. Dia turun secara munajjaman, turun bertahap. Dari hasil tahapan itu Allah menyelesaikan banyak kejadian-kejadian yang sudah dia takdirkan. Ada masalah ini akan turun ayat ini, ada masalah ini turun lagi ayat ini. Itu mengokohkan generasi terbaik umat ini untuk menjadi guru bagi seluruh umat manusia agar mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah. Maka di situ ada pembahasan nanti tentang nasikh dan mansukh. Ada ayat yang tertulis mungkin di Al-Quran, tapi hukumnya sudah dihapus. Ayatnya masih ada, jadi jalan pahala bagi kita. Hukumnya tidak berlaku lagi, tapi hurufnya masih ada. Kita baca tetap dapat pahala, tapi hukumnya tidak lagi diamalkan. Kenapa? Sudah ada ayat sesudahnya yang menghapus hukum tersebut. Itu bagian dari ulumul Quran. Termasuk juga ada ilmu sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Mengetahui sebab turunnya ayat, walaupun tidak seluruh ayat punya sebab turun. Mengetahui sebab turunnya ayat menjadikan orang lebih mudah memahami ayat ini membahas apa dan jangkauan hukumnya sampai di mana. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk mendekat dengan Al-Quran, dengan memahaminya sesuai dengan urutannya itu, jangan-jangan di jantung hati kita memang banyak gemboknya seperti yang Allah katakan. Maka mari kita ukur diri kita ini. Kalau jantung hati kita tidak banyak gemboknya, maka akan terbuka untuk memahami kalam Allah. Kita pakai saja logika terbalik di situ. Kalau tidak mau kita memahami ayat Quran, jangan-jangan jantung hati kita banyak gemboknya. Kalau terbuka jantung hati ini memahami, berarti jantung hati kita terbuka kepada kalam Allah, tidak terkunci, tidak tergembok. Nah, di ayat di surah An-Nisa tadi, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Kalau diandaikan Al-Quran itu datang dari sisi selain Allah, mereka pasti akan mendapatkan dalam Al-Quran itu banyak perselisihan. Ada hal-hal yang bertabrakan dalam Al-Quran. Kalau Quran itu datang bukan dari Allah Ta'ala. Termasuk sebagian orang yang memuji Nabi dengan cara yang salah. Dia mengatakan Nabi itu orang luar biasa, orang jenius. Tapi dia tidak mengakui Muhammad SAW itu utusan Allah. Dia hanya orang pintar, orang jenius, orang luar biasa. Kemudian bersambung dengan dia meyakini Quran adalah karya Muhammad. Itu adalah keyakinan yang sangat mengerikan. Banyak bantahan untuk hal itu, karena sejauh yang kita dapati, hampir tidak ada orang membuat sebuah karya kemudian menyebutkan keburukannya dalam karyanya tersebut. Hampir tidak ada. Nah, di Al-Quran kita mendapatkan teguran-teguran Allah langsung kepada pribadi Nabi. Kalau Quran karya Muhammad SAW, pasti bagian itu beliau hapus. Kok dapat teguran malah ditulis? Itu hanya sebuah jalan bagi kita mengokohkan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Muhammad hanya utusan menyampaikan kalam Allah apa adanya. Maka kaum muslimin membahas tentang sifat zat Allah yang sudah kita rinci di sifat 13 terdahulu. Termasuk juga bagian tentang ayat mutasyabihat yang difahami dengan metode tafwid, menyerahkan makna kepada Allah Ta'ala, atau membawa metode turun dengan takwil. Itu adalah usaha ulama memahami agar tidak orang yang tidak belajar menyimpulkan bahwasanya Quran bertabrakan. Kita sudah ambil contoh terdahulu.
Mereka yang menegaskan Allah punya tangan akan bertabrakan pemahamannya dengan ayat kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya Allah. Berarti tangan Allah binasa, itu menunjukkan kesannya ayat berlawanan. Maka cara yang ditempuh oleh ulama untuk tidak menjadikan kesan ayat ini berlawanan, kenapa? Karena Quran turun dengan bahasa Arab, ada yang dipahami secara makna hakiki dan ada yang dipahami secara makna majazi. Termasuk juga kabarnya pernah ada debat di antara orang yang mengatakan memang Allah punya tangan dengan ulama yang mengatakan menyerahkan makna itu tidak dibahas, serahkan kepada Allah makna hakikinya yang tidak terjangkau itu. Mereka mengatakan Quran tidak boleh ditakwil, pahami tekstual apa adanya. Kabarnya yang berdebat ini orang buta, maka dibalas oleh lawan debatnya, kalau Quran tidak boleh ditakwil berarti kamu di neraka. Kenapa demikian? Karena ayat Quran mengatakan وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. Siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat nanti juga buta. Berarti orang-orang buta di dunia ini pasti buta pula di akhirat. Itu kalau Quran tidak ditakwil. Sedangkan di tafsir kita mendapati di sana bukan buta fisik, melainkan buta di sini. Sebagaimana di ayat lain kita dapati itu, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang buta, tapi yang buta itu jantung hati. Maka beginilah memahami ayat Quran secara menyeluruh. Tidak bisa memahami Quran itu parsial-parsial. Harus dipahami secara komprehensif, dan itu sudah diselesaikan oleh banyak ulama terdahulu. Ini kita jadikan sebagai pengantar untuk kita membahas nanti tentang dan ini sangat banyak referensi yang jelas dari Arab Saudi tentang membagi tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan alhamdulillah kami diberi hadiah dari beberapa orang sehingga kita tidak perlu membeli referensi tentang masalah ini. Kita sudah punya referensinya baik dalam versi bahasa Arab ataupun juga dalam versi bahasa Indonesia dari kelompok-kelompok yang sudah menulisnya di Indonesia. Ini sebagai jalan bagi kita bersama untuk pengokohan. Maka mari kita pahami Al-Quran secara utuh. Tahapan seperti tadi, kita baca huruf per hurufnya dengan benar, kemudian baca terjemahan. Sesudah itu memang perlu duduk berguru dari sisi tafsir, dari sisi nasikh mansukh, ada hukum yang dihapus, dari sisi sababun nuzul, sehingga dengan itu kita utuh pula memahami agama yang lurus ini. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.